2 minggu lalu saya sempat ke Surabaya, tepatnya ke Tunjungan Plaza, di mana sangat beruntung sekali saya diberikan kesempatan bertemu dengan Pak Sutandi Purnomo Sidi, di mana beliau adalah komersial direktur daripada emiten PWON. Nah, beliau juga sudah bekerja lebih dari 20 tahun di PWON. Nah, saya ingin disclaimer on terlebih dahulu kalau video ini bukan ajakan beli maupun ajakan jual untuk emiten PWON. Dimana setelah saya bertemu dengan beliau ditambah laporan keuangan tahun 2021 itu sudah dirilis, nah saya lebih mengenal lagi tentang emiten PWON. Video ini adalah dimana pengertian saya dan apa yang saya pelajari lebih lagi tentang bisnis daripada PWON. Mudah-mudahan apa yang saya sharing hari ini bisa bermanfaat buat kalian. Jangan lupa support saya dengan tekan tombol subscribe dan loncengnya tekan agar apabila saya keluar video baru kalian bisa langsung ternotifikasi. Ada hal yang sangat menarik daripada emiten PWON ini. Kalau kita tahu memang Pakuwon Jati ini dalam kategori itu adalah di sektor properti seperti BSDE, seperti CTRA, maupun seperti SMRA. Tapi yang berbedanya adalah Pakuwon Jati ini setengahnya hampir dari 50% itu pendapatannya berasal dari recurring income. Kenapa? Karena mereka ini mengelola beberapa mall. Nah, berikutnya saya akan sharing mall apa aja sih yang ada atau yang dikelola oleh Pakuwon Jati. Mungkin kalian sering pergi ke mall tersebut, cuman kalian nggak tahu ternyata itu dikelola oleh emiten PWON. Nah, kita bisa lihat di layar monitor di mana mereka fokus di 3 daerah, yaitu Jabodetabek, Jakarta, dan Bekasi. Yaitu kedua adalah Surabaya. Ini menurut saya mereka cukup unggul sekali di Surabaya. Dan juga tahun 2020 mereka mulai memasuki daerah yaitu daerah Jawa Tengah, di mana mereka tahun 2020 mengakuisisi Hartono Mall Solo dan juga Hartono Mall Yogyakarta. Sekaligus di sini ada satu hotel Marriott Hotel Yogyakarta. Nah, Pak Sutandi juga sempat cerita, sebenarnya akuisisi Hartono Mall ini bukan dalam planning Pakuwon Jati. Nah, cuman kebetulan rekanan mereka adalah satu bank, salah satu banking, itu menawarkan kepada mereka. Setelah mereka melakukan analisa, studi banding, yaitu dan mereka merasakan timing yang tepat. Mereka mengakuisisi Hartono Mall. Kenapa? Karena Hartono Mall ini adalah salah satu mall terbesar daerah Solo dan juga Yogyakarta. Di mana apabila Pakuwon Jati mengakuisisi Hartono Mall, maka posisi Pakuwon Jati sebagai pemain mall di seluruh Indonesia itu akan posisinya akan semakin besar kembali. Dan juga yang tidak diceritakan mungkin di Pubex tahun 2021, mereka juga berencana membuat mall di tahun 2022 yaitu di Semarang. Jadi semakin banyak aja mall yang ada nanti di dalam emiten Pakuwon Jati. Oke, saya akan sebutkan sekilas ya beberapa mall yang mungkin kalian udah tidak asing lagi. Untuk di Jakarta itu ada Kota Kasablanka, ada Gandaria City, dan ini Pakuwon Mall Bekasi. Ini mereka sedang dalam proses ya, belum jadi setahu saya. Dan juga di sini juga ada nanti namanya apartemen. Saya sempat bikin videonya di sebelah sini, di mana menurut saya harga apartemennya di Pakuwon Mall Bekasi ini sebenarnya cukup tinggi ya, udah 30 juta per meter persegi. Ya, jadi kalau misalkan kalian beli studio, tipe studio sekitar 21 meter persegi itu udah sekitar harga 600 juta rupiah. Dan itu hampir setara dengan harga apartemen yang cukup tinggi di daerah mungkin elit di daerah Jakarta ya. Sedangkan ini posisinya ada di daerah Bekasi. Dan mereka juga punya mall yang mungkin kalau di daerah Jakarta udah ngasih itu Blok M Plaza. Nah, saya sedikit tentang Blok M Plaza. Blok M Plaza ini sebenarnya mall yang sudah sedikit ketinggalan. Kalau zaman dulu, zaman orang tua saya, mungkin Blok M Plaza itu adalah salah satu mall yang sangat bagus di Jakarta. Cuman makin lama Jakarta ini terus maju dan muncullah mall-mall yang semakin bagus dan semakin keren. Nah, terus saya tanya bagaimana planning Pakuwon Jati tentang Blok M Plaza. Karena menurut saya mall yang lain yang dikelola oleh Pakuwon Jati semua tuh bagus kecuali Blok M Plaza. Nah,
Jawaban dari Pak Sutandi itu adalah rencananya kalau tidak ada pandemi, planning mereka itu Blok M Plaza itu akan dihancurkan, lalu dibikin satu konsep yang baru lagi. Nah sayangnya karena ada pandemi, planning ini ditunda sementara. Kita beralih ke Surabaya, di mana beberapa tempat yang akan saya sebutkan nanti apabila kalian tinggal di Surabaya, Sidoarjo, Gresik dan sekitarnya, kalian udah harusnya tidak asing lagi. Di mana di sini ada Tunjungan City, di situ ada Tunjungan Plaza, ada Pakuwon Mall, ada Grand Pakuwon, dan ada juga Pakuwon City. Nah di sini ada satu retail mall yang cukup menarik, itu Royal Plaza, di mana nih segmennya itu beda dengan mall Tunjungan Plaza karena segmennya itu lebih menengah atau menengah ke bawah. Nah, karena mereka punya beberapa mall, jadi model bisnis di Pakuwon Jati ini sedikit berbeda dengan perusahaan properti yang lainnya. Nah, berikutnya kita akan lihat bagaimana komposisi daripada revenue breakdown mereka. Di saat bertemu dengan Pak Sutandi, beliau mengatakan kalau komposisi daripada recurring income di PWN itu hampir mencapai 50%. Dan ini yang membuat PWN menarik daripada sektor atau perusahaan yang berada di sektor properti. Kenapa? Karena biasanya, normalnya, apabila sebuah perusahaan properti, pendapatan dia itu berasal dari penjualan rumah, atau penjualan apartemen, atau misalkan penjualan office. Nah, tapi ini sedikit berbeda, di mana di Pakuwon Jati setengahnya itu hampir daripada 50% itu daripada pendapatan yang bisa diulang. Contohnya daripada pendapatan leasing, atau misalkan daripada jasa hotel, karena mereka punya beberapa hotel, atau mereka juga punya office tower yang disewakan, seperti misalkan di Gandaria City maupun di kota Casablanca. Nah, kita akan melihat sebuah berita yang berhubungan dengan recurring income. Apakah benar mereka punya recurring income itu mencapai hampir 50%? Nah, kita lihat di sini ya, di mana kita baca dalam keterangan resminya, Direktur dan Sekretaris Perusahaan Pakuwon Jati, Minarto Basuki, memaparkan komposisi pendapatan Pakuwon terdiri atas 47% recurring revenue dan 53% development revenue, di mana ya 47% ini hampir mendekati daripada apa yang Pak Sutandi sampaikan, yaitu hampir mencapai 50%. Jadi benar ya, ini yang menarik sekali di Pakuwon Jati. Dan sekarang kita akan membreakdown 47% itu datangnya dari mana saja. Oke, kita lihat data ini memang kurang sedikit efektif. Kenapa? Sekarang di mana video ini dibikin, ini sudah tanggal 9 April 2022, udah quarter 2 di 2022. Sedangkan data yang saya ambil ini adalah quarter pertama 2020 dan quarter pertama 2021. Tapi kita ambil garis besarnya aja karena datanya tidak akan berubah terlalu jauh. Nah, di mana kita bisa lihat ya, kurang lebih sekitar 41-42% itu adalah komposisinya berasal dari retail leasing. Yang artinya itu adalah para tenan yang sewa di mall di Pakuwon Jati itu pendapatannya dari sini. Ya, berikutnya adalah hotel dan service apartment. Kurang lebih komposisinya sekitar 7,5% daripada total pendapatan Pakuwon Jati. Berikutnya ada office leasing ya, kurang lebih 4-5%. Komposisi terlalu besar. Nah, komposisi yang berikutnya cukup besar itu sudah tidak berasal dari recurring income. Jadi yang saya ngomong tadi recurring income itu dari ada 3, yaitu retail leasing, berikut adalah hotel dan service apartment, yang ketiga adalah office leasing. Itu adalah recurring income mereka. Berikutnya yang adalah penjualan, mereka jual apa? Ya, condominium sales, yaitu misalkan adalah apartemen, komposisinya cukup besar ya, sekitar 18-28%. Nah, berikutnya itu landed house, yaitu rumah tapak. Nah, memang Pakuwon Jati bukan fokusnya di landed house, seperti misalkan BSDE, CTRA, atau Summarecon yang fokusnya lebih banyak di landed house. Berikutnya mereka juga cukup kecil nih, pendapatannya sekitar 2-3% itu berasal dari office sales. Nah, kamu penasaran nggak sih dari seluruh mall yang ada dikelola oleh Pakuwon Jati, mall mana yang komposisinya itu paling berdampak dari pendapatan Pakuwon Jati? Nah, kalau di sini kelihatan banget ya, komposisi paling besar itu adalah di kota Casablanca. Ini pendapatannya paling besar, itu lebih dari 20%. Berikutnya itu adalah Tunjungan City ya, kurang lebih pendapatan 18-19%.
Berikutnya, nomor 3 itu sampai nomor 4 ini sedikit berbeda karena tahun 2020 sampai 2021 sedikit ada angka yang perbedaannya. Contoh misalkan di Grand Pakuwon atau di Royal Plaza. Nah, kurang lebih berikutnya ada di Gandaria City, kurang lebih ada 10% dari total pendapatan dari Pakuwon Jati, itu kurang lebih sekitar 10% di Gandaria City. Ada sebuah data yang menarik, ini adalah planning mereka ya, pengharapan mereka terhadap growth daripada recurring income mereka. Nah, ini sekarang di 2021 dan planningnya di tahun sampai 2025 itu bisa growth sekitar 13%, di mana pendapatan bertumbuh dari ada 3 mall, yaitu Pakuwon City Mall 3, Pakuwon Mall Bekasi, dan juga nanti ada Kota Casablanca fase keempat, di mana ditambah lagi mungkin saya nggak tahu ya, mall yang di Semarang itu nanti kapan mulai beroperasi. Di situ juga akan menambahkan daripada mereka punya recurring income. Nah, bagaimana dengan land bank mereka supaya mereka kedepannya tidak hanya mengandalkan recurring income, mereka juga bisa develop project-project baru. Pak Sudani sempat mengatakan juga mereka punya tanah di Danmogot, dan juga ditambah dengan data yang saya lihat di sini itu mereka ada, dan Mogot itu mereka punya sekitar 11 hektar. Nah, sampai sekarang kita belum tahu, Pak Sudani juga nggak sempat cerita di Dan Mogot ini mereka rencananya itu apakah bangun mall, apakah bangun apartemen kembali, karena 11 hektar cukup besar ya. Kita nantikan nanti ke depannya seperti apa pengembangan dari Pakuwon Jati di daerah Dan Mogot, daerah Jakarta Barat. Oke, sekian video kita hari ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kamu dan supaya kamu bisa lebih mengerti daripada bisnis model di Pakuwon Jati. Apabila kalian ngerasa video ini bermanfaat, bisa bantu saya tekan tombol subscribe dan lonceng tekan agar saya semakin semangat untuk membuat konten-konten seperti ini buat kalian. Apabila kalian ada pertanyaan, jangan lupa silahkan tulis di kolom komentar, saya akan sebisa mungkin membantu menjawab pertanyaan kalian. Sampai ketemu di video berikutnya, salam cuan dan bye-bye.